selamat datang di konten pemburu mobil pesanan. Perburuan hari ini kita di Jakarta Selatan. Saya mau cek mobil pesanan Pak Reksi dari Depok. Jadi Pak Reksi ini ada dua pilihan. Pertama Suzuki Splash yang varian Matic 2012 sampai 2015 dan Daihatsu Sirion varian Matic juga tipe D atau tipe M 2012 sampai 2014. Dan yang di Jakarta Selatan ini Daihatsu Sirion. Mudah-mudahan kondisinya utuh, minim PR dan bisa kebawa pulang hari ini. Seperti biasa di lokasi saya akan bahas kondisinya. Hari ini saya bersama Mas Arya dan Mas Zirki. Kita balik kanan pulang karena mobilnya bekas banjir. Dan video tadi itu ciri-ciri bekas banjirnya. Memang di bawah joknya, besi-besinya itu sudah di repaint ulang warna hitam. Tetapi untuk besi yang di dalam dashboardnya itu belum dicat ulang ya, belum dibersihkan. Di situ masih banyak karat-karat. Saya tidak ambil detail videonya karena tidak enak dengan ownernya. Dan sekarang ini kita lanjut ke Depok untuk mengecek Suzuki Splash varian GL 2013. Seperti biasa saya akan diagnosa mobilnya. Untuk soket OBD2-nya dia ada di sini. Kita akan tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Kita akan masuk ke menu diagnosa Suzuki Splash. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Nah, di sini ada fault ya, ada problem data. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah 100% ya. Jadi ada dua yang problem. Kita akan hapus quick erase. Bisa ya, keyless mobilizer sudah pas, kemudian engine juga sudah pas. Jadi hanya ada problem data saja. Jika sensor-sensor yang mati itu tidak bisa dihapus ya. Terima kasih banyak Pak Prastowo. Tawaran saya sudah dikasih, semoga berkah. Amin. Terima kasih Mas Yuda dan tim. Semoga mobilnya berkenan buat Mas Reksi. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Reksi dari Depok sudah mendarat di rumah. Jadi mobil yang dipesan Pak Reksi ini adalah Suzuki Splash varian GL transmisi Matic tahun 2013. Ini yang sudah facelift, letternya B Jakarta Selatan.
Pajaknya masih hidup bulan 9 2021 dan untuk kalengnya 2023. Oke, seperti biasa saya akan bahas kondisinya dan saya akan review spesifikasinya dengan detail. Pertama saya akan bahas dari depannya. Untuk headlamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah, kristal multireflektor, dan bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Grillnya seperti ini, full black sampai bawah, di tengahnya ada emblem Suzuki. Kemudian untuk fog lamp bagian kanan dan kiri juga utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk kondisi bumper depannya. Nah, bumper depan ini juga masih ori. Kondisinya seperti ini, ada lecet, ada bule juga. Dan bagian kanan hanya ada lecet tipis saja. Dan ini untuk kondisi kap mesinnya juga masih bagus. Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Dan bagian apronnya juga utuh, jadi dipastikan tidak bekas nabrak bagian depan ini. Untuk velgnya masih ori, 15 inci dengan profil ban 185 60R15. Ban depan bagian kanan ini kira-kira 75%. Dan untuk ban bagian kiri kira-kira 75% juga. Kemudian ban belakang bagian kiri kira-kira 75% dan ban belakang bagian kanan juga sama 75%. Kemudian untuk spion sewarna dengan bodi, untuk kondisi cat spionnya masih bagus dan bagian kiri juga catnya masih bagus. Dan di kaca ini juga tidak ada silen, jadi dipastikan belum pernah ganti kaca dan tidak akan bocor ketika hujan. Di atas ini ada antena dan untuk kondisi bagian cat atasnya juga masih bagus. Sudah ada talang air dan sudah di blackout pilar. Untuk handle dia model tarik sewarna dengan bodi. Dan ini untuk pilar A bagian kanan masih utuh. Dan ke atas ini catnya juga masih ori. Pilar B catnya juga masih ori, dan ini untuk sealer pintu bagian depan kanan juga masih utuh. Bagian ini juga masih utuh. Ke atas ini catnya masih ori, fender kanan juga catnya masih ori, dan ini untuk sealer pintu bagian kanan belakang juga masih utuh. Dan ini untuk kondisi bagian cat kanannya, fender masih bagus, hanya ada baret-baret halus saja. Baret halus itu bisa dipoles, dan ada penyok-penyok sedikit di bagian pintu kanan ini. Dan catnya juga bagian kanan ini masih ori. Untuk dimensinya mobil ini panjangnya 3,7 meter dan untuk lebarnya 1,6 meter dan tingginya 1,6 meter. Kemudian untuk ground clearance-nya 185 mm. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah, dan bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kemudian kondisi bagasi belakangnya juga catnya masih bagus dan masih ori. Kemudian untuk reflektor bagian kanan dan kiri juga utuh. Dan ini untuk kondisi bumper belakangnya. Nah, bumper belakang ini juga catnya masih ori. Di sini ada baret-baret. Di bagian tengah juga ada baret. Dan di bagian kiri juga ada baret-baret. Untuk pegas hidrolisnya juga kanan dan kiri masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya lumayan luas di sini. Untuk ban serep dan toolkit itu ada di bawah sini. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh. Jadi dipastikan bagian belakang ini juga belum pernah bekas ditabrak. Bagian ini juga masih presisi. Dan untuk bagian ini juga masih utuh. Atas ini catnya juga masih ori. Fender kiri catnya masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga masih utuh. Untuk pilar A juga masih utuh. Dan ke atas ini catnya masih ori. Pilar B catnya masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga masih utuh.
Dan untuk bagian samping kiri juga belum pernah ditabrak. Untuk pilar A, pilar B, kemudian silar pintunya juga semuanya masih utuh. Dan ini untuk kondisi bagian cat bagian kirinya. Fender bagus, pintu bagus, pintu depan kiri juga hanya ada baret-baret halus. Fender depan kiri juga masih bagus. Untuk kondisi eksterior, catnya masih full ori, bumper depan ori, bumper belakang ori, pintu kanan kiri semuanya masih ori dan tidak ada bekas nabrak dan tidak ada bekas ditabrak. Untuk mobil ini karena catnya ori, jadi di bumper itu ada lecet-lecet, kemudian ada penyok-penyok sedikit di pintu, tetapi masih enak sekali dilihat karena tidak terlalu parah lecet-lecetnya. Jika Pak Reksi mau mempertahankan cat orinya, ya dibiarkan seperti ini saja. Tetapi jika ingin dirapikan, diperbaiki, yang lecet-lecet itu sekitar 1.500.000 sampai 2 juta juga beres. Saya akan lihat interiornya. Kuncinya masih dapat 2, kemudian remote-nya juga masih dapat 2. Remote-nya juga masih bawaannya aktif. Untuk material door trimnya di sini hard plastik, door handle warna silver, power window 4 pintu, hanya bagian sisi driver yang sudah auto. Di sini sudah lengkap ada window lock dan power door lock terpisah. Dan ini untuk electric mirror. Dan di sini juga ada fabricnya masih ori. Di bawah sini ada door pocket, cup holder dan speaker. Dan ini untuk interiornya. Plafonnya masih bersih. Dan untuk joknya ini disarung saja. Orinya, fabricnya itu masih ada. Nah, ini untuk fabricnya masih ada. Untuk pengaturan joknya ada reclining dan sliding saja. Di bawah sini ada pembuka bagasi belakang dan tangki bensin. Pembuka kap mesin. Di atas ini ada tombol fog lamp, headlamp leveling, dan indikator alarm. Di atas ini kisi AC juga bisa dibuka tutup, bisa digeser-geser dan ada aksen silvernya. Kilometernya 26.000. Jika saya lihat dari kondisi setir yang masih kulit jeruk, kemudian masih kenceng, kemudian pedal-pedal di sini juga semuanya masih bagus, belum tipis, dan tuas-tuas di sini juga masih kulit jeruk. Jadi mobil ini dipastikan kilometernya atau odometernya masih bawaannya. Kemudian mobil ini juga ada service recordnya. Kemudian untuk instrumen yang ada di cluster sudah lumayan lengkap sekali. Di sini ada kilometer jalan, indikator transmisi matic, kemudian ada display di sini jam digital, ampere bensin sudah digital, odometer. Di sini ada trip A dan trip B. Kemudian untuk takometernya dia ada di sini. Dan untuk indikator semuanya masih hidup ya. Saya akan ulangi lagi. Aki, tekanan oli, park brake, suhu panas mesin, kemudian ABS, check engine, electric power steering. Saya akan start up. Bagus ya ketika mesin hidup. Indikator check engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan ini indikator park brake dan seat belt ya. Kemudian mobil ini juga sudah saya diagnosa, kelistrikannya bagus, tidak ada problem data, tidak ada sensor-sensor yang mati, semuanya kelistrikannya bagus. Dan RPM-nya juga di 900 ya. Jadi mobil ini kelistrikannya juga sangat normal sekali. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif, bagian kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan coba electric mirrornya, kita putar ke kanan seperti ini, kemudian seperti ini kita geser-gesernya, aktif. Electric mirror bagian kiri juga masih aktif. Dan untuk material dashboardnya di sini hard plastik. Di sini ada tempat penyimpanan. Isi AC di bagian ini juga bisa dibuka tutup. Di sini ada tempat penyimpanan, di bawah sini laci penyimpanan, di tengah sini ada tombol lampu hazard, dan untuk head unitnya masih bawaannya. Head unitnya juga masih aktif dan inputnya dia sudah bisa USB dan aux. Kita buka seperti ini. Nah ini. Kemudian untuk pengaturan AC-nya di sini ada kecepatan. Kemudian ini untuk suhu dan dia juga sudah ada heater. Di bagian kanan ini untuk arah semburan ke kaki, ke badan, lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Di sini untuk
open close air, di tengah ini tombol on off AC-nya. Dan untuk AC-nya juga sangat dingin sekali. Di bawah sini ada tempat penyimpanan dan di sampingnya power outlet. Dan ini tuas transmisi matic-nya, dia masih gear AT 4 speed. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Di bawah sini ada tempat penyimpanan atau bisa dijadikan cup holder. Part brake dia mechanical dengan ada ujung chrome. Kemudian untuk pengaturan seat belt di sini fix. Hand grip di sini model retract. Sun visor bagian kiri depan ada vanity mirror. Di sini ada lampu baca. Spion tengah fix. Sun visor bagian driver hanya ada card holder. Dan ini untuk power steeringnya. Ini saya memakai tangan kiri, enteng. Dan untuk pengaturan setirnya dia masih fix, belum ada tilt dan juga belum ada teleskopik. Dan untuk wiper depan aktif, airnya juga masih berfungsi. Kemudian di kanan ini ada saklar untuk headlamp sen dan dim. Kemudian klaksonnya juga masih aktif. Untuk material door trim belakangnya juga hard plastik. Di sini ada fabriknya masih ori, door handle silver. Tombol power window dia sejajar dengan armrest. Di bawah sini ada speaker. Seat back pocket bawaan dari sarung joknya. Untuk headrest dia dapat 4 adjustable. Dan untuk seat belt bagian belakang juga sudah rapi, ketutup cover. Hand grip di bagian belakang sini juga model retract. Dan untuk plafonnya masih bersih, tidak perlu disalon lagi. Dan dashboardnya juga utuh serta trim-trimnya juga masih utuh. Untuk mobil ini interiornya masih sangat rapi sekali. Dan untuk legroom Suzuki Splash ini jauh ya, saya tingginya 167 cm dan untuk headroomnya juga jauh sekali. Seperti biasa mengecek bekas banjir, perhatikan juga besi-besi yang ada di sini. Pastikan tidak ada karat ya. Dan kita lihat juga besi yang di sini. Nah, besi-besi yang di dalam ini ya, pastikan tidak ada karat. Jika ada karat berarti pernah kena air. Dan mobil ini aman, tidak bekas banjir. Dan ini untuk surat-suratnya berikut dengan service record dan manual book. Semuanya masih disimpan. Untuk spek mesinnya 1200 cc, 4 silinder, VVT, tenaganya 85 PS dengan torsi 113 Nm yang digerakkan ke dua roda depan yang disalurkan melalui transmisi gear AT 4 speed. Mobil ini transmisi matic-nya masih konvensional. Dan untuk konsumsi bahan bakar dalam kota kira-kira bisa dapat 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota dia bisa dapat kira-kira 14 sampai 15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus. Seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan tidak ada asap keluar dari sini. Bagus. Kemudian olinya juga baru diganti. Dan untuk mesinnya kering, bagian atas ini kering dan bagian bawah juga kering. Mobil ini tidak ada rembes sama sekali dan mesinnya juga sangat sehat sekali. Untuk kaki-kakinya juga mobil ini masih senyap, tidak ada perbaikan dan masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Mobil ini PR-nya kalau menurut saya minim sekali, hanya tinggal merapikan eksterior. Jika ingin seperti ini pun tinggal dipoles saja agar baret-baret halusnya itu hilang. Ketika dipoles itu hilang dan tambah pernisnya itu keluar, tambah kinclong. Biaya poles itu 200.000. Tetapi jika Pak Reksi ingin yang lecet-lecetnya, yang baret-baretnya itu semuanya dihilangkan, itu juga bisa dicat ulang sekitar 1.500.000 sampai 2 juta beres. Jadi teman-teman, jika ada yang mau pesan mobil seperti Pak Reksi ini, Suzuki Splash varian GL yang facelift 2013, yang transmisi matic itu siapkan dana 85 juta. Kemudian jika yang manual itu siapkan dana 80 juta. Karena memang ada perbedaan harga, agak tinggi yang transmisi matic. Semuanya itu sudah cukup berikut dengan jasa saya. Kemudian jika ada perbaikan-perbaikan, semuanya sudah cukup. Nanti ada pun dana yang saya ajukan itu ada sisa. Misalnya mobilnya dapatnya harganya murah, itu semuanya ada totalannya dan saya akan kembalikan sisa dananya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat di sini.
Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.